Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam Jemaat Healing Harmony yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kita mau bersatu hati bersyukur di bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita karena Yesus lahir bagi kita semua. Mari siapkan hati, kita mau memuji Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Allah. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat
ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari sambut Dia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sama-sama. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Sekali lagi, sambut Juru Selamat-Mu. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau,
Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berpijak di tanggal 20 Desember tahun 2024. Pelbagai kegiatan Natal telah kita lewati, dan itu adalah momen yang kita nantikan untuk bisa bersekutu bersama keluarga, bersekutu dengan gerejanya untuk memuji dan menyembah serta menaikkan syukur bagi Allah karena kasih-Nya yang besar yang mengubahkan kehidupan kita. Karena kasih-Nya kita telah melewati musim Natal dari tahun ke tahun hingga kita tiba di penghujung tahun 2024 ini. Untuk itu adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, ada banyak kebenaran firman Allah yang mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana tidak? Karena kasih-Nya Ia telah meninggalkan dan menanggalkan kemuliaan surga untuk masuk ke dunia menjadi manusia. Misi penyelamatan oleh manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus, membuat kita orang-orang yang terhukum menjadi orang-orang yang terampuni. Kutuk dan kematian yang harus kita alami karena dosa Ia ganti dengan hidupnya yang tersalib. Olehnya kita hidup dalam kehidupannya dan menikmati segala aneka berkat-Nya. Mazmur 103, Daud menggambarkan Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ia membersihkan dosa kita oleh darah-Nya. Ia memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita untuk bekerja dan berusaha. Ia menuntun dan menolong kita sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kehidupan kita. Tetapi Natal, Yesus datang supaya kita memperoleh hidup, bahkan hidup dalam aneka kelimpahannya. Haleluya. Saudaraku, 11 hari ke depan tahun ini akan segera bergulir pergi dan menyimpan aneka peristiwa yang terjadi dalam lintasan tahun ini. Musim-musim kehidupan yang hadir dalam setiap tapak perjalanan kehidupan kita, apakah itu suka, senang, susah, untung, rugi, jatuh bangun, hal buruk, hal baik, semuanya telah lewat sepanjang 11 bulan yang berselang. Hari ini kita masih ada seperti ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan setiap saat dalam lintasan perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika. Acap kali, saudaraku, dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Setiap saat dalam lintasan perjalanan hidup kita yang penuh dengan dinamika, Tuhan selalu menolong kita. Kalimat sampai di sini Tuhan menolong kita tidak berbicara tentang pertolongan Tuhan yang telah selesai, tetapi tentang pertolongan Tuhan yang sudah dimulai dan akan terus berlanjut. Dan Tuhan juga yang akan mengantar kita masuk dalam tahun yang baru 2025 dengan segala yang terbaik yang Ia sediakan. Perjalanan hidup kita dari tahun lepas tahun sesungguhnya ada dalam pimpinan Tuhan. Ini berarti penyertaan dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti selama kita mengandalkan dan menaruh harap kepada Dia. Pujian yang tadi Healing Harmony naikkan mengatakan salah satu dari sebutan yang diberikan kepada Yesus Putra Natal itu yaitu penasihat ajaib. Pertanyaannya, sudahkah saudara dalam perjalanan hidup ini yang penuh dengan peperangan datang kepada Dia, Sang Wonderful Counselor, yaitu penasehat ajaib untuk meminta petunjuk dan nasihat? Ataukah saudara masih terus mengandalkan kekuatan dan pengalaman serta hikmat saudara yang terbatas? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi berbagai persoalan dan tekanan, terkadang kita mempunyai kecenderungan untuk mencari solusi yang kita anggap cukup dapat menjadi way out terhadap masalah kita. Dan berapa banyak dari kita justru saat tidak mampu keluar dari kepenatan dan persoalan itu pada akhirnya menghampiri Yesus, Tuhan Putra Natal, Sang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai itu ternyata dijadikan penasihat terakhir saat segalanya nampak buntu, saat solusi-solusi yang lain tidak mampu mengeluarkan saudara dari kepenatan permasalahan hidup saudara. Untuk itu sadarilah bahwa lewat kehadiran Yesus
ke dalam dunia. Putra Natal ini seharusnya membawa kita semakin mendekat kepadanya dan terus menjadikan dia sebagai penasihat ajaib bagi kita di sepanjang musim-musim kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini masih terus berlanjut. Lintasan peperangan tetap harus kita lewati di setiap saat. Dan di penghujung tahun 2024 ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah untuk melepaskan tahun ini yang akan segera bergulir pergi dan menyambut serta mendasari kehidupan kita untuk masuk di dalam tahun 2025 dengan hidup di dalam kepastian. Pertama, pastikan bahwa saudara bebas dari segala macam sampah. Seringkali kita menjalani lintasan kehidupan hari lepas hari, bahkan sampai di penghujung tahun ini dengan tanpa sadar terus memikul sampah-sampah masa lalu dalam hidup kita. Sampah masa lalu yang berhubungan dengan dosa dan hal buruk yang selalu menempel dalam hidup kita. Seringkali kita kecewa, marah, dendam, geram, tidak mau mengampuni, iri hati, sakit hati, tersinggung, dan akhirnya pahit hati. Baik terhadap istri, suami, anak, menantu, ipar, mertua, orang tua, keluarga kita, atasan di kantor, teman sekantor, teman bisnis, teman kuliah, rekan sepelayanan, gembala, saudara. Lebih parah lagi ketika kita berusaha untuk membalas rasa pahit dan sakit hati atau kekecewaan kita dengan merencanakan sesuatu untuk membalas dengan cara kita. Musim Natal 2024 ini alami kasih Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Pastikan kita bebas dari segala macam sampah. Haleluya. Yang kedua, pastikan hidup dalam sukacita Tuhan. Saudaraku, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, firman Allah bilang bahwa tidak semakin baik. Dalam Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya jangan rusakkan sukacita Tuhan oleh Roh Kudus. Ini kembali berbicara tentang kesukaran yang melanda bumi. Dan malam ini saya mau katakan sekali lagi, minyak dan anggur ini berbicara tentang kuasa Allah. Minyak dan anggur ini bicara juga tentang sukacita oleh rohnya. Oleh sebab itu gereja Tuhan hidup dalam kuasa rohnya yang mampu menghadirkan sukacita di tengah kondisi dan situasi apapun. Apakah itu situasi buruk dalam keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, tetaplah pelihara sukacita Tuhan. Nehemia 8 ayat 10 berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Natal berbicara tentang sukacita Tuhan, joyfully dalam segala keadaan yang engkau alami. Haleluya, haleluya. Firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang terakhir, pastikan saudara hidup dalam segala pengharapan. Pastikan hidup dalam pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Di tengah-tengah lajunya berbagai perubahan yang penuh dengan dinamika hari ini, saya tegaskan kembali bahwa kita memiliki sesuatu yang tidak pernah berubah, tidak pernah tergoncangkan di tengah berbagai perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini. Saya ulang apa yang sudah pernah mungkin saya khotbahkan melalui Radio Maestro ini, bahwa saudaraku, kasih, kuasa, dan janji Tuhan selalu dapat dibuktikan. Kasih, kuasa, dan janjinya tetap untuk selama-lamanya. Dengan berpegang teguh kepada kasih, kuasa, dan janji Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, dan dengan melakukan bagian kita sebaik-baiknya sambil tetap dalam penyerahan diri yang lebih dalam lagi di dalam kuasanya yang tidak terbatas. Percaya sungguh apa yang saudara rancangkan, apa yang sudah ada cita-citakan, apa yang saudara harapkan, Allah sanggup membuatnya berhasil. Haleluya. Mazmur 20 ayat 5 mengatakan, kiranya diberikan kepadamu apa yang kamu kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan. Karena Allah adalah sumber segala berkat, sumber pengharapan kita, maka berkat yang ia berikan kepada umatnya bukan saja sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, tetapi ia sanggup memberikan lebih daripada itu. Dengar baik saudaraku, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Tetaplah memuji, tetaplah menyembah, sebab bagi Dialah segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ. Oh, Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.